Bagaimana Nabi bercanda? Oh banyak Pak. Contoh candaan Nabi ya. Kalau kita pretelin ya panjang. Sampai ada kitab itu judulnya Idhak ma'an Nabi, tertawalah bersama Nabi. Itu sebuah kitab yang dikarang kumpulan hadis-hadis tentang bercandanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini saya spill beberapa poin aja. Misal contoh ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lagi di perjalanan, ada seorang laki-laki, ya, sebagian riwayat juga mengatakan perempuan, berbadan besar, gemuk. Kemudian dia datang kepada Rasul, ya Rasul, aku melihat ontamu ada beberapa yang nganggur, naikkan aku di atas ontamu ya Rasulullah. Aku sudah merasa lelah, badannya gemuk begitu ya. Akhirnya Nabi berkata, aku akan naikkan kamu di atas anak onta. Aku akan naikkan kamu di atas anak onta. Begitu. Orang ini ketawa, Nabi, badanku ini gemuk banget loh ya. Kalau anak onta mana kuat aku naikin. Nabi berkata, demi Allah, aku naikkan kamu di atas anak onta. Nabi tidak kuat. Coba lihat apa jawab Nabi Muhammad. Kata Nabi, loh, bukannya onta itu yang melahirkan anak onta? Paham nggak maksudnya Pak? Susah banget ngomong sama bapak ini. Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya orang ini mengatakan anak onta, bayangannya onta kecil. Padahal Nabi bilang, ya kan bukannya onta itu anaknya onta gitu. Jadi setiap onta segede apapun ya tetap anaknya onta gitu. Kemudian Nabi pun tersenyum, ya, dan akhirnya menaikkan orang tersebut di atas salah satu untanya. Ya, itu contoh. Bisa lagi teman-teman yang berbahagia, bercandanya Nabi ketika seorang nenek-nenek tua mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah kelak aku akan masuk surga? Nabi tersenyum Pak. Kata Nabi Muhammad SAW, di surga tidak ada nenek-nenek. Menangislah nenek ini sambil tetap duduk. Bunda Aisyah datang berkata, kenapa kau menangis Nek? Kata Nabi, di surga tidak ada nenek-nenek. Bunda Aisyah ketawa. Kata beliau, ya jelas Nek, di surga memang tidak ada nenek-nenek. Inna ansha'nahunna insya'a. Kami ciptakan manusia dalam keadaan semula, artinya kembali muda. Faj'alnahunna abqara. Kami jadikan para wanita itu menjadi perawan-perawan kembali. Jadi surga memang tidak ada nenek-nenek, tapi nenek bisa masuk surga. Cuma nenek nanti akan berubah menjadi anak muda, perawan ting-ting begitu. Jadi Masya Allah teman-teman, candaan tapi hak itu, kebenaran. Tidak ada Nabi selewengkan gitu ya. Sehingga teman-teman yang berbahagia, inilah keunikan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beberapa poin ya, candaan yang diperbolehkan di dalam Islam. Yang pertama adalah meluruskan tujuan. Artinya dalam candaan itu boleh sekedar menghilangkan kepenatan, rasa bosan, lesu, menyegarkan suasana dengan candaan yang diperbolehkan, sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ya tujuannya apa? Misalnya tujuannya, oh saya mengisi kajian untuk menyampaikan nilai-nilai materi kebaikan. Tapi kemudian disisipi dengan candaan, tujuannya bukan itu, bukan tujuan candaan. Tujuannya cuma mancing orang supaya lebih semangat, tidak lesu, ya, lemah, apalagi sampai bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, susah buang air besar, ya. Maka di sini Masya Allah, di sini kalau kita pelajari tujuan tertingginya tetap tercapai. Ya, ini teman-teman yang berbahagia meluruskan tujuan. Jangan sampai candaan jadi tujuan. Candaan itu hanya sekedar ya semacam topping begitu, untuk menyemangati orang. Kemudian yang kedua, jangan melewati batas sehingga melanggar norma-norma yang ada. Ya, sehingga mohon maaf sampai menjatuhkan wibawa dan martabatnya di hadapan manusia. Akhirnya orang-orang memandang dia rendah karena dia menjatuhkan martabatnya sendiri dan tidak menjaga wibawanya. Karena terlalu banyak bercanda akan menjatuhkan wibawa seseorang.
Ya, mohon maaf, kadang-kadang melebihi batas. Ya, nah, ini yang Islam tidak mau itu yang seperti ini, Pak. Jadi pada batasan tertentu. Kemudian yang ketiga, jangan bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda. Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya tentunya ya, ada momen di mana dicandain dia marah. Ya udah, jangan diulangi lagi. Karena ada tipikal orang-orang begini, orang yang kalau dicandain dia memang tidak suka. Maka ini akan menimbulkan hal yang buruk. Ya, jadi kalau mau bercanda dilihat dulu. Jadi ilmu psikisnya udah dapat itu. Jangan sampai nanti malah tersinggung. Karena tujuan kita bukan menyinggung. Tujuan kita adalah untuk bagaimana kita mampu ya menjadi orang-orang yang membahagiakan orang, bukan malah menyakiti orang. Baik.